Shalom Shalom. Selamat hari Selasa 15 Juni 2021. Saya Pendeta Caleb Hofer Pintor dalam anugerahnya penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Word, yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin. Kami doakan dengan setia supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman, pengharapan, dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Sungguh merupakan kerinduan saya bagi saudara sekalian, agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tiada pernah berhenti menjamah hati, menggarap pola pikir, dan paling terutama adalah kehidupan kita boleh sungguh berubah menuju Christ likeness. Masih dalam season summer dengan tema develop, Grace Word hari ini saya berikan judul Mazmur 104. Mazmur 104, karena demikianlah komitmen membaca kitab suci hingga habis. Sesuai agenda adalah Mazmur 104. Dan kita tidak akan medley atau gabung dengan yang lain karena sudah sangat panjang umat Tuhan. Ya. Mazmur Fatsal 104, kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudra raya Engkau telah menyelubunginya. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardikmu, air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik gunung, turun lembah, ke tempat yang Kau tetapkan bagi mereka. Batas Kau tentukan, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila Engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan Leviathan yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau,
supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Umat Tuhan, ada kesamaan pola antara 103 dan Mazmur 104, yakni pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ya. Demikian juga 104 yang lebih panjang, umat Tuhan, 35 ayat. Dan berulang-ulang saya katakan bahwa manusia itu makhluk istimewa. Sebab hanya manusialah yang diciptakan, terkandung di dalamnya sunaidesis atau hati nurani. Sehingga hati nurani manusia ini memungkinkan manusia untuk melakukan self-talking atau bercakap dengan dirinya sendiri. Nah, umat Tuhan, engkau harus mengerti banyak hal baik buruk, ya jarang kalau netral sih, walaupun bisa. Tapi seringkali ini berkaitan dengan baik dan buruk. Orang bunuh diri tidak mungkin tidak, pasti self-talking. Orang minder pasti self-talking. Orang malas pasti self-talking. Sudah ngapain juga? Di sini sudah mager, sudah enak. Kenapa harus terlalu rajin seperti mereka? Sudah menyerah saja. Wah, tidak ada yang mengasihi aku. Hidupku tidak ada gunanya. Nah, ini contoh self-talking yang buruk, umat Tuhan. Kau harus mengerti sesuatu. Kenapa Raja Daud ini dibukakan Tuhan rahasia yang begitu penting? Dia sedang mendidik jiwanya, tidak sekedar berbicara dengan jiwanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, itu imperatif, umat Tuhan. Kalimat perintah. Yang tentunya artinya adalah kondisi jiwa sedang tidak mau memuji Tuhan. Jadi Raja Daud mengajarkan sementara orang lain masih bimbang, ragu, bingung mengenai self-talking ini. Ya. Bahkan orang yang minder, belum ketemu siapapun, dirinya sendiri sudah mengejek keberadaan dia. Demikian juga kebalikannya dengan orang yang overconfidence, terlalu percaya diri. Itu juga tidak bagus, umat Tuhan. Tapi ini sesuatu yang berharga sekali. Raja Daud dan pemazmur mengajari kita untuk tidak hanya sekedar berbicara dengan jiwa kita, yang memang kita lepas pun dia pasti berbicara. Oh iya, saya mengalaminya, umat Tuhan. Terkadang saya merenung, berbicara sendiri, makan apa ya hari ini? Aduh, yang kemarin itu gagal. Enaknya, ini berbicara sendiri memang. Kadang-kadang menyesal, kadang-kadang ingat kenapa berbicara keterlaluan, kadang-kadang juga ingat sesuatu hal. Jadi, daripada ini berlalu demikian saja seperti bola liar. Dan hati-hati, iblis akan gunakan hal tersebut. Iblis selalu menyusup, makanya dia dikatakan ya pencuri, pembunuh, pembinasa sejak awal. Pemazmur mengajarkan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Sehabis itu apa? Dia didik jiwanya. Dia ajarkan kepada jiwanya bahwa bumi ini tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Langit ciptaannya
Ada pernah satu masa saya percaya ini menceritakan mengenai kisah Nuh dan banjir sehingga air sampai menutupi gunung-gunung. Sampai Tuhan menghardik untuk kembali kepada tempatnya. Jadi siapa yang dituju oleh pemazmur? Ini seperti ensiklopedia yang hidup. Ada mengenai anggur, ada mengenai makanan buat tumbuh-tumbuhan, ada mengenai pohon aras di Libanon, ada mengenai burung bersarang, burung ranggung, kambing hutan, pelanduk. Ya, indah sekali. Sebelum manusia dibukakan, pemazmur sudah bilang, Engkau telah membuat bulan menjadi penentu waktu, dan matahari selalu tahu saatnya terbenam atau terbit. Jadi semua pelajaran ini umat Tuhan, dia berbicara kepada siapa? Kepada jiwanya. C.S. Lewis pernah mengatakan sesuatu yang bagus, bahwa orang yang jarang memberitakan Injil kepada orang lain, itu juga jarang menginjil kepada jiwanya sendiri. Saya akui saya tertemplak umat Tuhan. Ya, ternyata kita harus terus mengajar jiwa kita, menginjil ke dalam jiwa kita, berkata, ayo bangkit, ikut Tuhan lebih sungguh, kenal Dia. Hari ini sudah doa belum? Doanya kualitas tidak? Sudah renungkan firman Tuhan belum? Jangan seperti itu. Marah boleh tapi jangan seperti itu. Kenapa matanya lihat ke sana? Tidak sopan. Ayo kembali teduh. Jangan hidup emosional. Umat Tuhan, pemazmur sedang mewariskan sesuatu yang sangat penting buat engkau dan aku. Dan sebagaimana 103 kitab Mazmur ditutup dengan umat Tuhan, ya suatu kontemplasi, suatu itikat. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup, bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Jadi setelah dia didik jiwanya, saudaraku ya, sekitar 30 ayat, dia kembali kepada Tuhan. Tuhan, biarlah renunganku ini manis kedengaran di telinga Tuhan ya. Sebab aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Ditutup dengan apa? Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Saya sungguh berdoa supaya engkau dapatkan sesuatu, sehingga sungguh-sungguh penyembahan dan kepengikutan kita akan Tuhan itu dinamis, hidup dan real. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola Gratia.